Ribuan penumpang memadati Bandara Sultan Syarif Kasim atau SSK-2 Pekanbaru. Pihak bandara sudah membuka posko monitoring angkutan udara di areal bandara. Posko ini dibuka selama periode angkutan lebaran dalam 16 hari ke depan. Selengkapnya dan juga pantauan di sana akan dilaporkan rekan Fernando Sikumbang, reporter Tribun Pekanbaru. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Dea. Selamat sore Tribuners semua. Oke, di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru, mulai kemarin sudah mulai terlihat arus kenaikan jumlah penumpang yang berangkat dari bandara tersebut ke sejumlah rute untuk melakukan mudik pada momen Lebaran tahun 2022 ini, Tribuners. Dan untuk kemarin saja jumlah penumpang ditaksir mencapai sekitar hampir 7.000 orang penumpang, Tribuners. Dan ini memang kondisi di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru pada H-7 kemarin sudah mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan hari-hari sebelumnya selama bulan Ramadan ini, Tribuners. Dan kondisi peningkatan ini diprediksi terus terjadi, Tribuners, menjelang nantinya mendekati momen Idul Fitri 1443 Hijriah di bandara tersebut, Tribuners. Dan untuk jumlah penumpang sendiri memang sudah mengalami peningkatan. Selain itu, dari informasi yang diperoleh dari pihak pengelola Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, bahwa memang di bandara tersebut juga mengalami peningkatan jumlah penerbangan, Tribuners, setiap harinya. Jumlah penerbangan setiap harinya di bandara tersebut saat ini mencapai 50 hingga 52 penerbangan, baik datang maupun penerbangan yang pergi dari bandara tersebut, Tribuners. Dan jumlah ini memang meningkat dibandingkan saat normal, karena memang untuk saat normal jumlah penerbangan hanya berkisar 40 penerbangan hingga 45 penerbangan dalam satu hari, Tribuners. Dan pihak bandara sendiri sudah melakukan pengawasan secara langsung dengan membuka posko monitoring, Tribuners, di bandara tersebut, Tribuners. Posisi posko ini berada tidak jauh dari check-in area yang ada di Bandara Sultan Syarif Kasim II. Jadi masyarakat yang hendak mendapatkan informasi seputar angkutan lebaran bisa bertanya langsung di posko tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Tribuners. Jadi untuk di Bandara Sultan Syarif Kasim II sendiri memang kondisi peningkatan jumlah penumpang sudah mengalami peningkatan sejak akhir pekan kemarin, Tribuners. Dan pihak bandara sendiri sudah melakukan langkah antisipasi untuk mengantisipasi kenaikan jumlah penumpang menjelang memasuki puncak arus mudik yang dilaksir berlangsung pada beberapa hari ke depan, Tribuners, mendekati momen Idul Fitri. Karena untuk saat ini, Tribuners, karena masih memasuki hari kerja, jumlah penumpang peningkatannya masih belum terlalu signifikan. Namun mendekati cuti bersama, pihak bandara memprediksi jumlah penumpang bakal mengalami peningkatan cukup signifikan. Apalagi sejumlah penerbangan sudah mengajukan untuk penambahan jadwal terbang dibandingkan jadwal normal sebelumnya, Tribuners. Namun hanya beberapa maskapai saja. Pihak bandara mengaku untuk beberapa maskapai nantinya diprediksi bakal meminta penambahan jadwal penerbangan karena mengingat bakal terjadi peningkatan jumlah penumpang dibandingkan pada momen libur Lebaran di tahun lalu, Tribuners. Karena di tahun lalu memang sama sekali tidak ada tambahan jadwal penerbangan, Tribuners. Untuk di bandara sendiri, Tribuners, memang untuk persyaratan penerbangan masyarakat atau calon penumpang yang hendak berangkat dari Bandara Sultan Syarif Kasim II, Tribuners, sudah mengetahuinya sejumlah persyaratan bagi pelaku perjalanan penerbangan domestik, Tribuners. Jadi bagi para penumpang yang sudah mendapat suntikan vaksin dosis ketiga,
mereka tidak diwajibkan untuk memperlihatkan swab antigen maupun hasil swab antigen maupun hasil swab PCR Tribuners. Sedangkan bagi masyarakat yang baru mendapat suntikan vaksin dosis kedua atau baru mendapat vaksin dosis 1, mereka mereka wajib untuk memperlihatkan hasil swab PCR maupun hasil swab antigen sebagai satu syarat perjalanan Tribuners. Namun khusus bagi masyarakat yang masih berusia bagi calon penumpang yang masih berusia 6 tahun hingga 17 tahun diberi mendapat kelonggaran Tribuners pada momen jelang arus mudik ini Tribuners, karena mereka yang calon penumpang yang berusia dari 6 sampai 17 tahun mereka tidak wajib memperlihatkan swab PCR, namun dengan catatan mereka sudah mendapatkan vaksin lengkap atau sudah mendapatkan vaksin dosis 1 atau vaksin dan vaksin dosis kedua Tribuners. Demikian dilaporkan dari Pekanbaru. Kita kembali ke dia. Baik, Tribuners, rekan Fernando juga sudah melakukan wawancara bersama Eksekutif General Manager Bandara SSK 2 Pekanbaru, Muhammad Hendra Irawan. Berikut liputan lengkapnya. Dengan instruksi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, memang mulai hari ini telah ditetapkan sebagai periode angkutan Lebaran sampai 16 hari ke depan, yaitu dari tanggal 25 April hingga 10 Mei. Tapi memang kami telah melakukan sebenarnya posko ini secara internal telah kami lakukan sejak tanggal 22 April kemarin, karena memang kami sudah melihat adanya peningkatan dari jumlah penumpang. Jadi kalau untuk hari ini sendiri sesuai dengan rencana jadwal operasi penerbangan ada sekitar 50 penerbangan. Seperti itu. Oke, untuk hasil pantauan tadi gimana Pak? Udah ada kendala atau seperti apa sih di hari pertama ini Pak? Nah, jadi karena sesuai dengan hasil pemantauan kami di lapangan, jadi memang masyarakat telah mengetahui terkait dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan terkait dengan syarat perjalanan transportasi yang menggunakan transportasi udara. Jadi secara umum aman, lancar dan terkendali. Berarti tidak ada kendala di hari pertama ini Pak ya, untuk sampai saat ini Pak ya. Oke deh, jumlah penumpang di hari pertama ini diprediksi berapa orang nih Pak? Jadi kalau sesuai dengan prediksi kami sekitar 6.500 penumpang untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.